kita mulai pelajaran pada siang ini. Marilah kita berdoa terlebih dulu menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Sudah selesai. Baik, di sini teman-teman sudah tahu apa itu, sebelum kita mulai di sini teman-teman sudah tahu apa itu ice breaking? Sudah. Apa Mbak? Permainan untuk Memulai semangat. pelajarannya. Jadi kita ice breaking dulu ya, kita mulai ice breaking dulu. Bisa dinyalakan. Oh iya, silakan Mbak. Ice breakingnya yaitu ikutin kata saya. Ayam-ayam, Ayam, ulet-ulet, ulat-ulat, ayam ulet. ayam ulat. Ada berapa ayam dan ulet? Ada berapa ayam dan ulat? Ya, baik. Sudah semangat belum? Belum. Yaudah kita ice breaking lagi ya. Ya. Ice breakingnya itu ini tepuk siang, pagi, siang, malam setengah. Sore gimana? Sore nggak ada. Oke. Iya. Pagi, siang, malam. Pagi, siang, malam, siang, pagi, siang, malam. Kenapa tidak salah ya? Ya udah deh, semangat belum? Ya. Kita langsung mulai ke materi aja ya. Ya. Di sini ada pengertian manajemen waktu menurut Atkinson. Manajemen waktu adalah suatu jenis keterampilan yang berkaitan dengan berbagai bentuk, upaya, dan tindakan individu yang dilakukan dengan terencana agar seseorang mampu memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Yang kedua ada menurut Forsyth. Manajemen waktu adalah sebuah cara untuk membuat waktu terkendali sehingga dapat menciptakan efektivitas dan produktivitas. Yang ketiga ada menurut Akrom. Manajemen waktu adalah kemampuan menggunakan waktu dengan efektif dan efisien untuk memperoleh manfaat yang maksimal. Selanjutnya ada menurut Orr. Manajemen waktu adalah pemanfaatan waktu untuk melakukan hal-hal yang dianggap penting dan sudah cepat di tabel kerja. Yang kedua ada menurut Limar. Manajemen waktu adalah penggunaan dan pemanfaatan waktu sebaik mungkin dengan membuat rencana aktivitas yang tersusun. Yang ketiga ada menurut Davidson. Manajemen waktu adalah sebuah cara untuk memanfaatkan waktu dengan sebaik mungkin, di mana seseorang bisa menyelesaikan pekerjaan dengan cepat dan cerdas. Selanjutnya ada aspek-aspek manajemen waktu. Menurut Atkinson 1994, manajemen waktu terdiri dari beberapa aspek, yaitu yang pertama ada menetapkan tujuan. Ada yang tahu maksudnya menetapkan tujuan? Iya, gimana Mas Bena? Apa ingin mencapai sesuatu, jadi belajar untuk ingin mencapai sesuatu. Ditetapkan tujuannya Iya. apa? Iya. Terima kasih Mas Bena. Selanjutnya ada menyusun prioritas. Ada yang tahu maksudnya? Saya Iya, gimana Mas Fata? menyusun prioritas itu jadi kita
dibacakan lebih dulu mana yang akan nantian. Iya, bagus jawabannya. Makasih Mas Fata. Yang ketiga ada menyusun jadwal. Ada yang tahu maksudnya menyusun jadwal? Sesuai mata pelajaran. Gimana Mbak Nabila? Menyusun jadwal sesuai pelajaran yang nanti. Menyusun jadwal. Jadi kayak Mau manajemen waktu. Ya mungkin maksud dari Mbak Nabila menyusun jadwal itu kan ini hubungannya sama manajemen waktu. Jadi biasanya kalau kita jam segini itu mau lagi ngapain, seumpama kebiasaan kita olahraga, nah itu jam besoknya untuk jam itu juga kegiatannya olahraga seperti itu. oh iya. Baik Mas Fata, terima kasih. Terus selanjutnya ada bersikap asertif. Ada yang paham maksudnya? Bersikap asertif. Belum tahu. Belum. Keterampilan sosial dan komunikasi yang dimiliki seseorang. Oh iya, baik Mbak Dipika, terima kasih jawabannya. Berarti asertif tadi apa Mbak? Keterampilan sosial dan berkomunikasi yang dimiliki Oh seseorang. iya, maksudnya bisa diartikan. Orang dengan sifat ini biasanya mampu membela diri atau orang lain dengan cara tenang dan positif. Oh iya, terima kasih Mbak Dipika. Bersikap tegas. Jadi kita harus tegas ya. Kalau mau mengerjakan sesuatu dengan waktunya itu harus tegas gitu. Terus yang ke enam ada menghindari penundaan. Maksudnya itu kalau kita ada pekerjaan, kita tidak menunda pekerjaan. Jadi kayak tidak ada pekerjaan yang dikerjakan langsung gitu. Yang terakhir ada meminimalkan waktu yang terbuang. Maksudnya yang paham? Jadi kalau menurut saya kita harus lebih bisa mengurangi atau menggunakan waktu sebaik mungkin. Walaupun itu waktu luang, tetapi kalau digunakan seperti belajar atau kegiatan positif lainnya, kita tidak merasa untuk membuang-buang waktu tersebut. Oh iya. Terima kasih Mas Tata. Selanjutnya ada pengelolaan manajemen waktu. Menurut Haines 1994, pengelolaan waktu secara efektif dan efisien dapat dilakukan dengan beberapa langkah, yaitu yang pertama, perencanaan waktu. Perencanaan waktu itu kita harus bisa merencanakan waktu. Jadi sebelum kita melakukan sesuatu itu kita udah ada rencana. Pertama mau ngapain, setelah ini mau ngapain, setelah itu mau ngapain, jadi sudah direncanakan. Yang kedua ada pengorganisasian waktu. Ada yang tahu maksudnya pengorganisasian waktu? Jadwal. Jadwal. Berarti sama kayak rencana ya, yang tadi saya sebutkan. Kalau menurut saya, organisasi waktu itu kita bisa membagi waktu kita kapan kita harus efektif, misal efektif kuliah, terus habis itu selesai terus kita efektif untuk mengistirahatkan tubuh kita itu. Jadi seperti di organisasi itu. Oh iya, baik Mas Tata. Terima kasih ya jawabannya. Yang ketiga ada mengkoordinasikan waktu. Nama sih ya tadi. Ya. Yang keempat ada pengawasan waktu. Jadi maksudnya yang paham pengawasan waktu. Jadi kita sebagai pelaku itu harus taat dengan aturan yang kita buat sendiri. Jadi walaupun kita setiap hari melakukan kegiatan yang sama dengan jam yang relatif sama, tidak maksudnya tidak gegabah, Tidak lalai. ya tidak lalai untuk melakukan pengawasan agar tetap dalam kontrol. Pantau. Oh iya. Terima kasih Mas Tata. Ya. Terus ada pengelolaan manajemen waktu. Ada hambatan manajemen waktu menurut
nantinya. Jadi kebanyakan orang melihat sesuatu itu yang disukai dulu, padahal yang harus diutamain itu yang lebih harus diutamain itu yang emang desainnya deket gitu, walaupun nggak minat sebenarnya yang harus didahuluin yang desainnya deket. Itu. Yang kedua adalah mendahulukan pekerjaan yang mudah sebelum mengerjakan pekerjaan yang sulit. Jadi seperti itu. Yang ketiga adalah mendahulukan pekerjaan yang cepat penyelesaiannya sebelum menyelesaikan pekerjaan yang membutuhkan waktu yang lama. Yang keempat, mendahulukan pekerjaan darurat atau mendesak sebelum menyelesaikan pekerjaan yang penting. Nah, terus dari materi yang saya sampaikan itu ada yang belum jelas atau ada yang ingin bertanya? Ini saya juga ada video. Marina Expert White and Pro baru dengan Diesel Whitener dan regenerasi sel. Bersihkan wajah dengan facial pro dan bersih dengan moisturizer gel kulit sehat cerah percaya. Marina Expert Whitener Advanced Formula for Total Glow. Lo punya 168 jam setiap minggunya. Tapi buat lo, itu masih kurang. Lo masih sering banget ngerasa kerjaan lo nggak bisa selesai, padahal udah mati-matian. Kadang sampai nggak tidur, paginya juga masih harus ke kampus terus. Lo masih sering banget berasa kerjaan lo nggak bisa selesai, padahal udah mati-matian. Kadang sampai nggak tidur, paginya juga masih harus ke kampus terus kantor atau ke tempat lain. Padahal lo mungkin mikir, gimana gue bisa bertahan kalau misalnya dikasih tanggung jawab lebih misalnya. Lo pastinya ketika lo pikir lo nggak mau di sini-sini aja. Lo pasti pengen berkembang di karir, di pendidikan, dan lain-lain. Tapi kalau misalnya sekarang aja udah kewalahan kayak gini, gimana nanti? Nah, salah satu kemungkinan besar yang masih bisa ditingkatin di hidup lo kalau misalnya lo punya masalah kayak gitu adalah manajemen waktu. Makanya di video ini lo akan belajar soal seluk-beluk time management. Lo akan belajar gimana caranya orang-orang paling efektif di dunia melakukan time management buat menghasilkan hasil yang luar biasa. Maaf ya, soalnya YouTube-nya udah kayak bingung. Iya, Oke, gue lagi nggak mau basa-basi, jadi langsung aja. Cukup banyak yang lo perlu tahu soal time management. Apa yang gue utarakan di sini, mostly gue ambil dari beberapa buku. Ada Deep Work-nya Cal Newport, terus ada 168 Hours-nya Laura Vanderkam, dan ada The Organized Mind-nya Daniel Levitin juga. 3 buku itu recommended banget kalau misalnya mau berdua. Jadi kalau misalnya kalian mau beli mungkin dan mau beli, itu 3 buku yang gue rekomendasiin banget. Oke, jadi akan ada 4 langkah time management yang akan gue bahas di sini. Dan gue akan bikin step-step yang gak se-mainstream itu supaya lebih seru aja dan supaya emang bener-bener mungkin buat lo yang sebelumnya gagal mungkin ini yang bisa lo terapkan. Yang pertama, time lock. Apaan tuh time lock? Untuk awal lo harus mencatat dalam seminggu lo itu ngapain aja tepatnya di jam tertentu. Maksudnya gimana? Nih, jadi bentukannya itu kayak kalender, tapi lo jadiin itu tempat untuk pencatatan. Lo itu sebenarnya ngapain aja. Jadi misalnya kemarin nih, lo catat jam 3 itu lo ngapain, jam 4 itu lo ngapain, lo lakukan itu per jam. Dan buat tahap ini, walaupun tadi gue bilang seminggu, seenggaknya tahu lah dalam waktu 3 hari lo itu ngapain aja. Dari mulai lo bangun tidur sampai lo tidur lagi. Ribet amat sih. Kenapa kan gue harus melakukan itu? Gunanya ada 2 men. Pertama, lo butuh tahu estimasi waktu untuk hal-hal yang lo lakuin setiap harinya. Misalnya, kalau misalnya lo setiap hari harus meeting, lo bisa estimasiin ini meeting biasanya kelar berapa lama. Jadi nanti di depannya pas lo ngejadwalin lebih tepat dan lebih efisien. Kedua, hal ini akan membuat lo sadar time management lo itu udah sampai mana. Udah bagus kan? Masih ambiar banget kan? Kalau kayak gimana? Which is nggak apa-apa juga kalau misalnya masih ambiar.
Jadi nanti lo bisa benar-benar tahu juga waktu kapan lo paling efisien dan kapan biasanya lo paling pusing, gak produktif dan paling gak ngapa-ngapain lah. Tapi kalau kayak gitu bukannya gue bisa kira-kira aja ya di otak gue. Ya, gue tahu lo akan bilang kayak gitu. Kalau misalnya lo mengikuti spesifik skrip-skrip yang gue tulis sendiri untuk video 1%, lo akan sadar sebenarnya ada satu hal dasar yang selalu gue bawa. Ya, karena orang-orang sekarang ini tingkat attention-nya kayak ikan, jadi gue nggak expect banyak orang yang sadar juga sih. Apaan tuh? Yang gue harus bawa biasanya di setiap video ini adalah you shouldn't trust your brain too much. Coba deh, kalau misalnya lo binge watch video-video 1%, banyak masalah yang muncul di hidup lo. Itu basically karena otak lo itu seenak jidatnya aja dalam melakukan pekerjaan. Otak lo itu pinter banget, iya, berguna banget, iya, tapi di sisi lain bodoh banget juga. Kadang-kadang biasnya kebangetan. Decision dibuat berdasarkan hal-hal yang kalau menurut gue banyaknya subjektif. Itu satu. Terus udah kayak gitu, otak lo juga punya kebiasaan jelek. Dia lebih bagus untuk memperhatikan hal-hal yang negatif, lebih peka terhadap hal yang negatif, bikin lo stres, bikin lo cemas dan lain-lain. Dan kadang-kadang otak kita ini udah tahu infonya kurang lengkap, tapi tetap aja nyari pattern. Dan akhirnya patternnya ngaco karena emang infonya nggak lengkap. Dan juga termasuk dalam hal yang kita lagi bahas sekarang, estimasi waktu. You shouldn't really trust your brain about time estimation. Penelitian itu menunjukkan otak kita itu literally jelek banget dalam hal ini. Jadi kalau lo emang misalnya sering salah dalam estimasi waktu, kayak misalnya lo bilang ke bos lo bisa ngelarin tugas malam ini, dan ternyata nggak bisa gitu. Itu bukan salah lo kok. Emang otak lo emang belangsak kalau soal kayak gini ya. Jadi cara menanggulanginya gimana? Time lo, ya catat. Kalau gue biasanya nih, gue pakai web app namanya Clockify. Jadi sebelum mulai lo bisa klik start, dan ketika selesai pekerjaan lo tinggal klik finish dan otomatis akan tercatat di situ lo ngapain aja dan waktunya itu berapa lama. Atau ya udah sih, lo bisa pakai stopwatch di smartphone lo juga toh. Ya pokoknya yang pertama yang penting adalah pencatatan. Lo ngapain aja, time log itu yang pertama. Oke, misal lo udah mencatat penggunaan waktu lo dan lo udah ngeliat betapa kaum merbahannya diri lo. Ya gue juga gitu kok pas awal. Udahnya, lo butuh rencana, lo butuh jadwal, dan itulah step yang kedua, plan the whole week. Setelah lo melakukan pencatatan, lo harus menjadwalkan hari-hari lo selama seminggu. Lo buka Google Calendar atau apapun kalender yang lo pakai dan jadwalin semua kegiatan lo. Jadwalin, bukan cuma di list doang. Lo harus tahu setiap harinya itu lo akan ngelakuin apa dan jam berapa. Lo mungkin mikir, lah ini ribet banget, kenapa nggak pakai list aja gitu, kayak to-do list gitu. Nah, Cal Newport, penulis bukunya Deep Work, buku yang sangat gue cintai, setuju banget bahwa to-do list itu nggak cukup. To-do list itu hanya didesain untuk lo tahu lo harus ngapain aja. Itu tuh pengingat, bukan sesuatu yang akan bikin lo efisien. Time management it's about being efficient. Kalau misalnya lo mau jadi efisien, ya jadwalin. Dan ngejadwalin keseharian lo adalah hal yang strong banget buat lo lakuin. Itu akan berdampak banget ke hidup lo. Bahkan dia bisa berhubungan sama seberapa sebuah perusahaan itu bisa mencapai targetnya. Di penelitian terhadap CEO perusahaan-perusahaan di India sana menunjukkan bahwa ada korelasi antara waktu terjadwalnya si CEO dengan penghasilan perusahaan. Artinya apa nih kalau dalam bahasa Indonesia? Berarti makin terencana waktu seorang CEO, juga makin tinggi juga penghasilan perusahaannya. Ya tapi ingat, ini bukan sebab akibat. Penelitian yang tadi gue sebut itu bukan sebab akibat. Ya jadi jangan langsung mikir kalau misalnya lo jadwalin hari lo, terus lo akan naik gaji. Tapi alasan utama yang terbesarnya kenapa hal itu bisa terjadi karena efisiensi. Nah, jadi ketika ngejadwalin hari lo, apa yang lo harus pikirin? Nah, pikirinlah soal what are you good at dan what makes you happy. Menurut Laura Vanderkam, penulis buku 168 Hours You Have More Time Than You Think, dia bercerita di buku itu bahwa dari wawancara yang dia lakuin ke ratusan orang paling produktif di seluruh dunia, dari mulai artis yang paling produktif, ex-CEO-nya Pepsi juga dia wawancara, chairman-chairman perusahaan top 50 di dunia, eksekutif negara, orang banyak banget yang dia wawancara. Orang-orang itu menghabiskan sebanyak mungkin waktu mereka di kemampuan utamanya mereka. Dan mereka meminimalisasi atau mendelegasiin hal yang lain. Jadi kalau misalnya
Kalau misalnya seorang data analis, ya lo habisin waktu sebanyak-banyaknya di situ. Kalau misalnya lo akuntan, ya habisin waktu lo dengan angka sebanyak-banyaknya. Hal-hal yang gak penting kayak balesin WhatsApp, non-work related, baca-baca email, rapihin Google Drive, itu delegasiin aja. Nah, tapi ada satu lagi nih yang ketinggalan. Lo juga harus menjadwalin melakukan apa yang lo senang. Dan ini berguna banget, jujur. Berdasarkan literatur dan pengalaman pribadi, ini gunanya ada dua. Kalau misalnya kita lihat penelitian, gunanya ada di efek antisipasi. Ini akan membuat fun time lo itu lebih kerasa. Selain itu, lo juga bisa jadi fokus banget itu buat fun. Jadi ketika lo emang udah jadwalin waktu itu buat main, ya lo fokus buat main gitu. Lo nggak usah mikirin lagi soal kerjaan. Nah itu yang pertama. Yang kedua, ini dari pengalaman pribadi. Ketika lo udah mulai banyak kerjaan, lo jadi sering lupa buat recoup, buat berhenti gitu sebenarnya. Padahal lo emang butuh buat relax. Lo juga butuh buat enjoy your moment. Dan kalau misalnya lo nggak buru-buru masukin hal yang membuat lo senang, hal itu akan terlupakan. Hal itu akan terlupakan, terdorong sampai ya udah ujung-ujungnya lo paling burnout, ujung-ujungnya lo kewalahan. Dan kalau misalnya lo burnout, kewalahan, lo butuh waktu yang jauh lebih lama lagi buat bangkit. Jadi daripada lo akhirnya burnout, ya mendingan lo jadwalin aja hal-hal yang emang membuat lo senang. Oke, lo udah nyatet kegiatan lo, dan berdasarkan itu lo udah bikin jadwal harian lo yang lain-lain. Ada hal-hal penting gak sih yang harus lo masukin? Ada. Yaitu langkah yang ketiga nih, ritual pagi. Kenapa ritual pagi? Karena gini, pas siang nih, mungkin lo udah mulai dilempar banyak kerjaan. Bos lo udah lagi kerjaan, teman-teman lo mulai ngajak nongkrong, rekan lo mulai ngajak meeting. Pokoknya siang hari itu biasanya kita ada di mode respon dan merespon. Kita banyak dilemparin hal, kita harus langsung respon. Kalau misalnya nggak dikelarin cepat, bisa jadi masalah. Siang lo emang bisa jadi bukan punyanya lo, tapi pagi hari lo itu bisa benar-benar jadi punya lo. Makanya gue saranin lo harus punya ritual pagi. Apa yang lo harus lakukan di ritual pagi tadi? Enggak, ritual pagi itu bukan ritual keagamaan kayak gitu. Ritual pagi itu adalah hal-hal spesifik, hal-hal khusus yang lo selalu lakukan di setiap pagi. Aktivitasnya apa? Nah, di sini lo pilih hal-hal yang penting buat hidup lo, tapi nggak urgent. Hal-hal yang in the long term dia akan membawakan benefit yang gede banget buat lo, tapi emang nggak urgent. Jadi kayak long term planning mungkin, olahraga, meditasi, hal-hal itu nggak urgent. Tapi kalau misalnya waktu nggak akan terlaksana. Gue udah pernah bahas soal ritual pagi cukup panjang di beberapa video. Jadi gue jelasin di sini singkat aja. Setiap pagi lo harus bangun di jam yang sama dan punya alur kegiatan yang sama. Bisa jadi bangun setelah olahraga, meditasi, mandi, siap-siap kerja atau apapun lah. Pokoknya setiap orang bisa berbeda. Yang penting lakukan hal yang emang benar-benar penting. Yang lo tahu kalau dilakukan dalam jangka panjang akan benar-benar berpengaruh baik untuk hidup lo. Oke, lo udah nyatat penggunaan waktu, lo udah bikin jadwal, udah ngejadwalin juga setiap paginya harus ngapain. Terus, apa lagi nih yang harus dimasukin? Ada satu lagi, yaitu langkah keempat, waktu senggang lo. Have some fun. Ini orang-orang biasanya freak out nih pada saat gue nyaranin ini, karena ngejadwalin waktu main itu tuh buat banyak orang itu hal terakhir yang mereka melakukan. Nggak mau gitu biasanya orang-orang. Mereka pengen ketika mereka having fun, ya udah spontan aja kayak gitu. Tapi nih, kalau misalnya kita ngomongin soal time management, emang kita nggak ngomongin soal sistemnya doang, tapi kita juga harus ngomongin soal kontennya. Dan masukin kegiatan yang lo suka di jadwal adalah salah satu cara terbaik buat lo bisa konsisten ngelakuin time management yang baik. Kenapa? Karena dua hal. Pertama, kayak yang udah gue jelasin juga sebelumnya, ada efek antisipasi. Efek antisipasi ini jangan diremehkan, ini strong dan akan membuat time lo jadi lebih berarti. Kedua, kesenangan yang lo dapet ini akan bikin lo lebih motivated buat melakukan scheduling lagi dan lagi karena terbukti manfaatnya. Istilahnya kalau misalnya lo melakukan scheduling dengan baik, efektivitas gak dapet, tapi fun juga lo bisa dapet. Dan kalau misalnya lo lihat gitu ya di orang-orang sekitar lo, banyak orang yang menganggap dua hal itu mustahil didapatkan sekaligus. Orang selalu mikir kalau misalnya lo harus milih salah satu, lo harus produktif atau lo having fun. Sekarang lo tahu, lo punya 168 jam dalam seminggu.
Dengan waktu segitu, gue jamin lo bisa dapat keduanya. Jadi baiknya gimana? Gimana caranya lo bisa memperlakukan fun time di time management ini? Gue ada 3 saran di sini. Yang pertama, lo hanya butuh 3-5 event menyenangkan untuk lo. Dan it could be anything. Kalau lo senang ngedota sama teman, ya udah ngedota. Kalau misalnya lo senang nonton bioskop, ke bioskop. Healthy Skincare, Marina Expert Badan Pro baru dengan gel whitener untuk regenerasi sisa. Bersihkan wajah. Kalau lo senang ngadem di masjid, lakuin. Bagusnya emang lo punya list hal-hal apa aja yang emang benar-benar bisa membuat lo senang. Again, it's weird. Gue tahu ini aneh, tapi itu membantu. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan tidak ngelakuin apa-apa. Lo nggak mau jadi couch potato. Lo mau mengejar kesenangan. Riset udah membuktikan bahwa nggak ngelakuin apa-apa itu nggak membuat lo bahagia di jangka pendek dan jangka panjang, malah membuat lo miserable. Itu yang kedua. Yang ketiga, jadwalin sesuatu di minggu malam. Kenapa minggu malam? Karena berdasarkan riset, minggu malam adalah waktu paling menyedihkan. Kenapa? Karena besoknya lo kerja. Iya, itu alasannya. Itu ada risetnya. Lo bisa googling ya. Jadi buat menghindari perasaan sedih itu, dari 3-5 event tadi, mungkin 1 atau 2 taruh di situ. Dan udah, itulah tips yang gue bisa kasih. Jadi kalau misalnya tipsnya tadi udah dikasih, ada yang mendengarkan? Ya. Boleh disebutkan? Saya Ya, silakan Bu Putri. jadi dari manajemen waktu itu kita perlu memahami tentang waktu dan bagaimana cara kita menjadwalkan beberapa kegiatan kita sehari-hari agar mempermudah kita dalam melakukan aktivitas. Ya, terima kasih Mbak Putri. Ada yang lain? Benar-benar mungkin itu Mas Gena, silakan. Saya itu juga mungkin ini kalau di masa jenuh dan dikatakan tadi filsafat. Apa tuh Mas? Jadi kita perlu bersenang-senang juga Oh iya. biar gak merasa bosan atau jenuh. Baik Mas Gena, terima kasih. Ada lagi? Dari Dika? Iya. Oh iya. Bu Nabila mungkin? Ada yang tahu kesimpulannya dari Saya semuanya? Iya, silakan Mbak Dika. kesimpulan saya dari materi manajemen waktu itu bagaimana cara kita mengelola waktu lebih dari tidak membuat daftar hal-hal yang harus dikerjakan dan belajar mengenalkan tugas. Baik Mbak Dika. Ada lagi Mbak Putri mungkin? Udah Mas Gena, Mas Fata, Ya. Mbak Nabila, Mas Ima. Jadi semuanya tadi udah kesimpulannya. Sekarang kalian ada rencana untuk bisa memanajemen waktu nggak? Saya ada rencana saya ingin mengetahui apa saja yang biasa saya lakukan pada di setiap hari itu. Terus membutuhkan waktu berapa menit atau jam. Terus setelah itu ya kalau capek istirahat tuh. Oh iya. Yang lain ada rencana nggak pengen bisa manajemen waktu? Pengen dengan cara seperti apa? Menjadwalkan, Oh iya. membuat jadwal harian. Dan ini ngapain, dan ini ngapain. Baik, seperti Ya. dari materi atau video yang sudah saya tampilkan, apakah kalian mengerti? Nanti Yang paham apa yang saya